Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wibi Sobi Miftah, NIM 181020 115. Saya mahasiswa S1 Ilmu Keperawatan Aisyah Yogyakarta kelas 5B. Jadi di sini saya akan sedikit menerangkan tentang rokok dan vape, bahayanya dan bedanya, dan bahaya mana vape dan rokok itu. Jadi pengertian rokok sendiri itu adalah sebuah sekumpulan tembakau yang dilinting atau digulung menggunakan kertas atau kulit jagung. Sedangkan vape itu adalah rokok elektronik. Rokok elektronik yang mengantarkan si liquid itu dibakar oleh tenaga listrik yang sehingga mengeluarkan uap. Nah, jadi di sini yang membedakan rokok dan vape itu, jika rokok mengeluarkan asap dan vape itu mengeluarkan uap. Di dua-duanya itu terdapat kandungan nikotin atau zat kimia yang berbahaya jika dihisap oleh tubuh. Nah, perokok sendiri itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Bedanya, jika perokok aktif itu dia merokok menghisap dengan dia sendiri, menghisap rokoknya, dan si perokok pasif itu menghirup uap vape atau asap rokok dari perokok aktif itu. Nah, bahaya itu, yang lebih berbahaya itu si perokok pasifnya, karena menghisap bekas asap si perokok aktif itu. Begitu pula dengan vape atau rokok elektronik. Jika rokok elektronik itu dia sama-sama mengandung nikotin, dan dia juga mengandung gula dan minyak yang seharusnya tidak diserap di dalam tubuh yang masuk ke dalam paru-paru. Gula itu seharusnya kan di saluran pencernaan. Nah, itu dia masuknya ke saluran pernapasan. Nah, itu sedikit berbahayalah buat tubuh jika gula masuk ke dalam sistem pernafasan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu nikotin. Jadi nikotin itu merupakan zat kimia yang menyebabkan adiksi atau ketagihan dengan toleransi tinggi, yaitu semakin lama dikonsumsi semakin bertambah dosisnya. Gejala-gejala ketagihan juga terjadi pada seseorang yang mulai berhenti merokok. Memang pada awalnya nikotin dapat merangsang kerja otak sehingga si perokok menjadi cerdas. Namun apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, maka justru akan melemahkan kecerdasan otak itu sendiri. Kemudian di dalam kandungan rokok juga terdapat karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida itu gas berbahaya yang seharusnya hanya ada di dalam pembuangan asap kendaraan. Namun dengan adanya sumbangan dari para perokok, gas yang juga dapat berikatan kuat dengan hemoglobin darah ini menjadi lebih banyak di udara dan di dalam tubuh manusia. Dengan adanya karbon monoksida yang berikatan dengan hemoglobin darah, maka jantung seorang perokok yang memerlukan lebih banyak oksigen ternyata mendapat oksigen yang lebih sedikit. Selain itu, di dalam kandungan rokok juga terdapat tar. Tar biasanya digunakan untuk mengaspal jalan raya. Nah, bisa dibayangkan seberapa berbahayanya rokok itu. Bahan yang digunakan untuk mengaspal jalan raya malah kita hisap di dalam rokok itu dan masuk ke dalam sistem pernapasan kita. Apabila terdapat pada tubuh melalui menghisap rokok, maka secara berangsur-angsur dan pasti akan menyebabkan kanker. Berapa contohnya adalah benzoa, piren, nitrosamin, binaptilamin, dan nikel. Di sini penyakit-penyakit yang ditimbulkan dan sering bermunculan di kehidupan perokok itu banyak sekali penyakitnya, seperti rambut rontok, mata katarak, kulit keriput, terus hilangnya pendengaran, bukan hilang sih, menurunnya sistem pendengaran, kemudian kanker kulit. Nah, banyak sekali penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh rokok sendiri itu. Sekarang kita berpindah ke kandungan-kandungan di dalam rokok elektronik itu yang dikandung di liquidnya itu. Jadi di dalam cairan rokok elektronik mengandung propilen glikol atau gliserin, nikotin, dan penambah rasa.
Propilen glikol atau gliserin berfungsi untuk memproduksi uap air. Penelitian menunjukkan bahwa menghirup propilin glikol dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan pada beberapa individu. Nah, di dalam liquid juga terdapat nikotin dalam konsentrasi yang berbeda-beda, antara 0 sampai 100 mg per milinya itu dalam satu rokok elektronik atau dari liquidnya itu. Kemudian ada penambah rasa seperti rasa coklat, vanila, buah-buahan, dan lain-lain bermacam variasi di dalam liquid itu. Sehingga perokok elektronik itu bisa menikmati dan mendapatkan sensasi yang diberikan di dalam perasa liquid itu. Makanya sehingga menimbulkan ketagihan karena di dalamnya itu terdapat nikotin juga. Kemudian komponen lainnya yaitu tobacco specific nitrosamine atau TSNA, merupakan senyawa karsinogen yang ditemukan dalam tembakau, dan rokok tembakau nitrosamin dalam jumlah sedikit ditemukan dalam cairan rokok elektrik. Semakin tinggi kadar nikotin, semakin tinggi juga kadar TSNA. Selain TSNA juga ditemukan kandungan senyawa logam seperti kromium, nikel, dan timah. Nah, itu yang berupa di dalam kawatnya itu. Jadi si kawatnya itu mengantarkan aliran listrik, kemudian memanaskan si kapas, kemudian mengeluarkanlah uap, kemudian dihisap oleh manusia. Itu yang berbahayanya di situ adanya TSNA. Di sisi lain, beberapa penelitian menunjukkan bahwa rokok elektronik jauh lebih dari kata tidak berbahaya. Berdasarkan data yang diperoleh Center of Prevention atau CDC Amerika Serikat, beberapa penelitian menunjukkan bahwa nikotin dalam rokok elektronik diserap oleh tubuh penggunanya dan orang-orang di sekitarnya. Nikotin sangat berbahaya bagi pengguna rokok elektronik yang masih muda karena berdampak negatif bagi perkembangan otak. Nah, banyak juga yang mengatakan bahwa rokok elektronik itu lebih aman daripada rokok konvensional biasanya. Sebenarnya tidak ada yang lebih aman, semuanya sama-sama berbahaya. Dan juga rokok elektronik cuma beberapa tahun ke belakang, dan penelitian juga belum lebih lanjut untuk meneliti rokok elektronik seberapa bahayanya rokok elektronik. Yang pasti itu kedua rokok itu, rokok elektronik maupun rokok konvensional biasa, itu sama-sama berbahayanya. Saran saya untuk rokok dan rokok elektronik ini, jika yang belum merokok jangan merokok. Kemudian jika yang sudah merokok atau nge-vape, itu sebaiknya dikurangilah. Efeknya itu untuk ke depan 10 sampai 10 tahun kemudian efeknya baru kerasa. Sekarang ya terasa enak, santai, nyaman, tapi kita tidak tahu penyakit yang akan ditimbulkannya itu seperti apa. Jadi gak usahlah merokok. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.